Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ragam kimia, kali ini saya akan mempraktekkan membuat larutan kaustik karena saya sering mempergunakan larutan kaustik ini dalam produk-produk yang saya buat. Makanya saya sering membuat larutan kaustik ini. Kali ini mungkin saya akan menjelaskan lebih rinci dari dasar pelarutannya, apa yang perlu diperhatikan sehingga tidak berbahaya bagi kita semua, karena larutan kaustik ini termasuk larutan yang cukup berbahaya, bersifat korosif karena termasuk adalah basa kuat. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa larutan kaustik adalah di pasaran dijual dalam bentuk flake bongkahan. Jadi teman-teman sudah mengerti sebelumnya ya, larutan kaustik adalah larutan NaOH yang di pasaran dijual bentuknya seperti ini, seperti bongkahan flake, banyak dijual di toko kimia. Ini karena banyak umum ya, seperti ini berbentuk bongkahan, dan ini kalau terkena sentuhan tangan biasanya akan terasa perih, agak sedikit perih atau nyelekit istilahnya. Sebaiknya jangan bersentuhan langsung dengan tangan. Kita tutup saja dahulu. Jadi fungsi larutan kaustik ini apa? Dalam sabun fungsi dasarnya adalah untuk penetral labs, tapi pada fungsi-fungsi yang lain kaustik dipergunakan sebagai pembersih kerak karena dia bersifat basa kuat sehingga dapat membersihkan kerak yang ada di sekitar kita, seperti noda-noda seperti ini sebenarnya bisa dibersihkan oleh larutan kaustik ini karena dia sangat mudah untuk larutan bahan kimia. Baik, akan kita mulai saja pembuatan larutan kaustik ini. Sebelumnya yang juga perlu diperhatikan dalam pembuatan larutan kaustik ini, teman-teman sebaiknya mempergunakan sarung tangan seperti ini. Teman-teman bisa membelinya di toko-toko perkakas, banyak yang menjual, karena fungsi sarung tangan ini adalah untuk melindungi tangan kita atau kulit kita dari percikan yang kemungkinan terjadi apabila kita melarutan kaustik ini, karena bila terkena kulit lumayan terasa perih. Kemudian kalau memang dilakukan di dalam ruangan tertutup, usahakan berventilasi yang baik karena pembuatan larutan kaustik ini menghasilkan uap, sehingga ventilasi yang baik harus dijaga. Atau sebaiknya memang dilakukan di luar ruangan seperti saya ini, dilakukan di luar ruangan. Jadi uapnya bisa langsung terbang ke atas karena ada angin atau berada di luar ruangan. Dan ketiga yang perlu diperhatikan, kalau bisa memang pergunakan masker. Pergunakanlah masker seperti ini masker memang masker kimia. Di sini ada fungsi penyaring, ada kertas saring untuk menyaring partikel-partikel termasuk uap yang berbahaya. Jadi melindungi paru-paru kita dari efek jangka panjang bahan kimia dari larutan kaustik ini. Baik, sekedar info, kita akan mulai saja pembuatan larutan kaustik ini. Di sini kita akan melakukan penimbangan dulu berapakah sisa larutan kaustik yang ada. Ini saya sudah menimbangnya sebelumnya, dan larutan kaustik ini berada di angka 260 gram. Jadi berdasarkan perbandingan, biasanya larutan kaustik itu perbandingannya dengan air adalah 1,5. Jadi satu larutan kaustik berbanding 1,5 air. Jadi kalau 260 gram, kita mempergunakan air kurang lebih 390 atau 400 ml. Ini kita larutkan saja. Kita matikan dulu terlebih dahulu. Kita pindahkan timbangannya. Jadi yang perlu diperhatikan juga dalam pembuatan larutan kaustik adalah yang masuk pertama kali adalah airnya, dan wadah juga perlu diperhatikan. Kalau bisa wadahnya itu terbuat dari kaca. Seharusnya ini tidak mempergunakan wadah plastik seperti ini, tetapi memang
Kalau memang tidak ada wadah kaca karena harganya lumayan cukup mahal, gelas ialah kaca yang besar, kita pergunakan wadah yang seperti ini, wadah plastik yang tebal seperti ember kecil ini, termasuk plastik yang tebal menurut saya. Jadi saya biasa mempergunakan untuk melarutkan larutan kaustik, karena kalau mempergunakan wadah plastik yang kecil itu biasanya larutan kaustik akan menembus atau membocorkan dari dinding-dinding plastik ini dan mengakibatkan kebocoran. Kemudian selanjutnya dalam pembuatan larutan kaustik itu pasti akan selalu dihasilkan garam karbonat, atau termasuk di dalamnya adalah soda as, itu selalu dihasilkan dari hasil larutan kaustik. Jadi contohnya ini adalah garam karbonat atau soda as, atau juga bisa soda kue. Ini adalah pencampuran antara dua jenis garam tersebut karena dia bereaksi dengan karbon dioksida di udara, menarik sehingga terbentuk garam karbonat. Jadi teman-teman tak perlu aneh jika pada penyimpanan yang lama akan didapatkan endapan-endapan seperti ini, itu biasa saja. Ini ada dari garam karbonat yang terbentuk dari udara, dan itu tidak bermasalah. Tapi intinya larutan kaustik adalah yang dilarutkan di dalam wadah ini. Baik, kita larutkan saja. Ini sudah saya siapkan sebanyak 400 ml air. Kita tuangkan ke dalam wadah. Jadi jangan terbalik, bahwa untuk melarutkan larutan kaustik adalah posisi air selalu di bawah di dalam wadah. Mengapa demikian? Mengapa tidak kaustik ini yang ditaruh di dalam kemudian dimasukkan air? Karena untuk menghindari dari percikan. Kaustik ini bersifat higroskopis, mudah sekali menarik air, dan percikan dari kaustik ini kan cukup berbahaya. Maka kalau kita masukkan kaustik kemudian air dimasukkan, itu akan timbul percikan karena dia langsung menyerap air. Tetapi kalau air dulu baru kaustik ini, itu lebih aman, minimal untuk pencegahan. Kalau menghindari percikan mungkin juga tidak bisa, tapi meminimalisir resiko. Ini kita buka saja larutan flake kaustik dan kita tuang ke dalam wadah. Kita aduk karena reaksi eksoterm menghasilkan panas dan akan terbentuklah uap gas seperti ini. Ya, sudah terlihat gasnya terbentuk, dan ini cukup berbahaya bagi tubuh kita. Sebaiknya kita diamkan dulu, biarkan melarut. Dan teman-teman logam kimia, inilah hasilnya pada pembuatan larutan kaustik yang kita larutkan tadi. Kemudian kemarin ada yang bertanya apakah perlu didiamkan sampai 2-3 hari, dan saya jawab tidak perlu didiamkan. Tetapi kalau untuk menghindari panas memang perlu didiamkan dulu sekitar 2 atau 3 jam, karena ini larutannya masih terasa panas. Mungkin untuk menjaga dari bahaya bisa saja perlu didiamkan sekitar 2 atau 3 jam, tapi tak perlu berhari-hari. Ini bisa kita pergunakan langsung karena inti dasarnya adalah larutan kaustik yang di dalam wadah ini adalah larutan kaustik, dan pasti memang mungkin karena terbentuk endapan garam karbonat seperti pada bagian atas, mengapa mungkin mereka berpendapat harus didiamkan terlebih dahulu hingga 2-3 hari. Tapi pada dasarnya larutan kaustik ini bisa dipakai walaupun dalam kondisi panas seperti ini pun bisa langsung dipergunakan. Mungkin demikian tentang pembuatan larutan kaustik ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.